Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Aji Nugroho LC MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Miftah Zairoddin 40 dan Novian Rujanah 63. Tema dari kelompok kami adalah puasa. Pengertian puasa itu sendiri berasal dari bahasa dan menurut istilah. Jika berasal dari bahasa, yaitu saumu atau menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Dalil melaksanakan puasa ada 3. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran, di mana diambil dari Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183 sampai 184. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu dan yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, akan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalil dari sunnah. Islam dibangun di atas 5 pilar, yaitu yang pertama adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima adalah puasa pada Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah dalil dari ijma ulama yang berbunyi, para ulama mujtahid adalah sepakat bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan jika telah memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan. Kemudian, ketentuan puasa yang membatalkan terdapat 9, antara lain adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, seperti contohnya mencari kotoran di dalam hidung, mulut, ataupun telinga, serta memasukkan sesuatu ke dalam jalan depan ataupun jalan belakang. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, bersenggama atau bersetubuh. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Yang kelima, hilang akal, yaitu orang gila. Yang keenam adalah saat wanita haid. Dan yang ketujuh, melahirkan. Kedelapan, nifas. Dan yang kesembilan adalah murtad. Jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa dibagi menjadi 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Lalu, apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Dan jika kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan dosa. Jadi puasa wajib adalah puasa yang harus kita lakukan. Contoh puasa wajib yang pertama yaitu puasa dalam bulan Ramadan, yang setiap tahunnya kita nanti dan tunggu kedatangannya. Yang kedua adalah puasa kifarat atau puasa kafarah, yaitu puasa yang diwajibkan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan agama atau dapat dikatakan puasa denda. Yang ketiga adalah puasa nazar, yaitu puasa yang dijanjikan oleh seseorang jika yang diinginkannya tercapai atau terkabul, maka ia wajib berpuasa sesuai dengan yang dijanjikannya. Seperti contohnya, keinginan kita suatu saat nanti terkabul,
maka kita berjanji akan melakukan puasa. Nah, itu yang namanya puasa nazar. Contoh selanjutnya yaitu puasa qadha. Puasa yang wajib ditunaikan dengan sebab berbuka dalam bulan Ramadan karena ada udzur syar'i seperti sakit, safar, atau disebabkan datangnya haid, nifas, dan lainnya. Jadi puasa qadha ini adalah puasa pengganti. Jika kita pada bulan Ramadan kita mengalami halangan syar'i untuk tidak berpuasa Ramadan, maka diganti dengan puasa qadha di lain bulan Ramadan. Nah, kita lanjut ke jenis puasa yang lainnya yaitu puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Dan jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan dosa maupun pahala. Namun jika kita tidak melakukan puasa sunnah ini, maka kita akan merugi. Karena kita tidak akan mendapatkan pahala. Nah, apa saja contoh puasa sunnah itu? Yang pertama ada puasa 6 hari bulan Syawal. Yang kedua, puasa hari Senin Kamis. Yang ketiga, puasa Arafah atau 9 Zulhijjah, kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, tidak disunahkan. Puasa hari Asyura atau 10 Muharram, puasa bulan Sya'ban, puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah, dan puasa sehari berbuka sehari. Puasa ini dinamakan puasa Nabi Daud alaihissalam, dan ia adalah puasa yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut ke slide berikutnya yaitu hikmah menjalankan puasa. Terdapat 7 hikmah menjalankan puasa. Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan semangat bersyukur terhadap nikmat Allah. Ketika kita melaksanakan buka puasa, santapan yang kita santap terasa nikmat karena kita seharian menahan lapar. Nah, itu bisa membuat kita bertambah syukur terhadap apa yang telah dikaruniai Allah. Dan hikmah yang kedua yaitu puasa mengingatkan orang-orang yang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin. Ketika kita puasa, kita merasakan lapar, menahan rasa lapar. Nah, kita juga merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang tidak bisa membeli makan, dan harus menahan pedihnya kelaparan. Nah, hikmah yang ketiga adalah dapat menghantarkan manusia menjadi insan bertakwa. Yang keempat yaitu puasa dapat menurunkan daya seksual. Ketika kita berpuasa, syahwat kita atau daya seksual kita menurun karena kita kekurangan tenaga. Nah, hikmah yang selanjutnya adalah tazkiyat al-nafsi atau membersihkan jiwa, yaitu dengan jalan mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan melatih diri untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah semata. Selanjutnya yaitu puasa di samping menyehatkan badan sebagaimana yang telah diteliti oleh dokter spesialis, juga memenangkan aspek kejiwaan atas aspek material yang ada dalam diri manusia. Hikmah yang terakhir yaitu puasa mendidik iradah atau kemauan, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan bersifat sabar, dan dapat membangkitkan semangat. Nah, itu semua adalah hikmah menjalankan puasa. Nah, di sini kita ingin menyampaikan suatu hadis yang berkenaan dengan puasa, yaitu barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu sebagai obat pengekang baginya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menikah, udah kebelet menikah, syahwatnya udah tinggi, udah besar, namun ingin menikah terkendala oleh materi dan jiwa yang belum siap, terhalang oleh pendidikan, maka Rasulullah menyampaikan saran yaitu berpuasalah. Karena dengan berpuasa kita bisa mengendalikan syahwat kita atau hawa nafsu kita. Itu penyampaian presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.